bagaimana cara para pemenang mengelola negara ini, melanjutkan pemerintahan. Apakah mereka orang yang layak atau tidak? Katanya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan ini bukan tentang siapa yang suaranya paling banyak. Ini dia, info terkini Widya. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ternyata sengketa Pilpres tidak seperti yang diharapkan kita, rakyat jelata. Tak kira apa yang diajukan oleh timnya Pak Anies bersama Caimin maupun Pak Ganjar sama Pak Mahfud, rodok diperhatikan. Ternyata Hakim MK tidak memutus begitu. Makanya yang bilang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, jadi makin awet bertahan. Kita rakyat kecil, tadi pagi nggak nonton penuh sidang di MK melalui TV. Nyengkruk kaya wong makmur wae. Kita mendengar sembari beraktivitas, yo masak, yo umbah-umbah, yo resik-resik, omah-omah yo sak piturute. Memang tidak semua bisa kita pahami. Lah bahasa hukum itu kan memang kayak sidang tadi toh, dirungokni kok yo piye? Ora dirungokke kok ya piye ngono. Tapi inti nih yang tak tarik benang merahnya yang diajukan oleh para penggugat. Jare tidak terbukti secara hukum dan sah seperti yang dituduhkan. Tetapi dibandingkan dua pilpres lalu, tahun 2014 dan 2019 yang digugat bukan kejadian-kejadian di TPS, sehingga perolehan suaranya dihitung ulang atau mesti membuka kotak suara. Dua penggugat hasil Pilpres lebih menyoroti proses sebelum coblosan, terutama mengenai penetapan syarat batas usia, lalu juga kerja-kerja KPU terkait hal itu. Yang kedua, tentang tidak independensinya presiden, atau lebih tepatnya netralitas kepala negara. Lah, ning yo bola bali, hakim menyatakan tidak menemukan fakta hukum. Lah pas sidang ke hakim opora do nyimak, misale ada clipping, ada sembako beras bergambar capres, ada berita tidak netralnya kepala daerah atau pejabat kepala daerah yang mengarahkan ke Prabowo Gibran. Kita aja ngecek di YouTube banyak loh. Lah kok Hakim MK menganggap semua itu sudah ditangani lembaga terkait. Ini bukan soal wes ditangani apa belum. Kita kan tidak sedang membahas soal tugas dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu. Tapi perintah-perintah itu jadi semacam indikasi. Sederhana saja. Saat di persidangan MK disebut mengapa Presiden melakukan kunjungan kerja intensif di Jateng. Oleh Menteri PMK, Pak Muhadjir disebut karena di Jateng ada PSN yang mesti dipantau dan cek proyek dilakukan rutin oleh Presiden. Antara yang dipersoalkan dengan jawaban, aslinya nek nurut kita, rakyat kecil ini, yo nggak nyambung blas. Lah proyek PSN di Indonesia kan yo banyak. Beneran, Presiden memang rajin cek proyek. Hanya saja mengapa pas mau Pilpres sing dicek kok ya gur nguplek ning Jawa Tengah tok. Hakim-hakim MK itu mendasarkan jawaban dari pihak yang diajukan oleh tergugat. Tidakkah hakim yang mestinya melihat dari tingkat lebih luas? Nek kayak kita, rakyat, ibu-ibu di lingkungan rumah saja. Misalnya ada kabar nih, banyak yang kena demam berdarah. Kita kan bisa menyimpulkan ini nyamuk Aedes aegypti sedang banyak.
Apa saran yang bisa kita minta bantuan ke kelurahan atau dinas kesehatan? Kan gitu. Lah hakim MK kok enggak gitu yo? Mau sibuk menanyakan yang kena DB sudah dibawa ke rumah sakit belum? Kalau sudah langsung dibawa ke RS, ya sudah, wes. Ya masalah utamanya tidak akan tertangani. Hakim MK itu nek nurut kita loh yo, bukan level pada kasus-kasus yang diajukan atau yang terjadi sudah ditangani atau belum. Bukan itu, bukan di ranah itu. Jadi kejadian yang disodorkan untuk menyebut ini ada ketidaknetralan pemerintah, utamanya pada presiden. Ada yang menggerakkan, ada yang mendorong, ada yang membuat mereka melakukan itu semua. Bukan kejadian-kejadian itu sudah ditangani atau belum. Artinya gini, dari peristiwa-peristiwa tadi, itu menggambarkan sesuatu bukan kasus per kasus. Nek pemahamannya seperti yang dibacakan dalam putusan sidang MK tadi. Buat apa berhari-hari bersidang? Termasuk banyak ahli hukum, pengamat hukum, pakar tata negara mengajukan amicus curiae. Ingat loh ya, hakim MK itu super hakim, wakil Tuhan yang istimewa di soal memutus keadilan. Kenapa bisa disebut begitu? Jumlah mereka hanya 9, beda dengan hakim pengadilan biasa. Nek hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kan banyak tuh di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi. Itu memang jabatan karir yang ditempuh secara berjenjang. Sementara hakim MK tidak hanya berasal dari hakim karir, ada yang berasal dari pengamat, akademisi, ada yang dari praktisi. Namun mengapa cara pengambilan keputusannya begitu? Nek cara mereka menjawab fakta-fakta dengan menjawab bahwa peristiwa sudah ditangani, ngapain harus diadukan ke MK? Jadi contoh kasus yang diajukan itu semacam sinyalmen, tanda-tanda ada sesuatu yang nggak benar. Yang diadukan kandidat 01 dan 03 kan bukan peristiwa itu, bukan belum ditangani atau belum. Ini semacam gejala atau dalam bahasa kedokteran disebut diagnose. Nek panas, mumet, awake lemes itu bukan penyakit, tetapi gejala penyakit tentunya. Hakim MK idealnya tidak berdalih apa yang sudah dilakukan dokter, bukan itu. Sehingga putusan itu mengecewakan, menggelokan. Halah, mengecewakan hatilah maksudnya. Ini loh pentingnya kita memahami sesuatu. Kami percaya hakim MK itu mestinya tidak di level itu. Tapi kita sama-sama bingung, mengapa hakim MK kok malah ngebahas hal teknis, bukan memotret peristiwa. Jadi apa yang tak sampaikan ini tidak kemudian mendorong kita semua sama-sama tidak mengakui hasil Pilpres. Oh tidak begitu, tidak. Saya tidak berupaya mendorong ke sana. Lah, kita ini siapa toh? Apa sih kekuatan kita? Hanya rakyat jelata. Apa yang bisa kita perbuat? Ya mari lanjutkan hidup. Bislah, monggo keputusan kita hormati. Ini bukan pasrah, ini tidak menyerah atau tidak bisa berbuat apa-apa. Kadangkala tidak berhasil atau orang yang kita dukung diabaikan, ya sudahlah. Tinggal lihat bagaimana cara para pemenang mengelola negara ini, melanjutkan pemerintahan. Apakah mereka orang yang layak atau tidak? Katanya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan ini bukan tentang siapa yang suaranya paling banyak. Namun tentang suara kebenaran itu tetap membawa kebaikan. Jika itu diabaikan, mari bersiap-siap menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya.
Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya